Jadi pada suatu malam hari ya, saya itu kedatangan seorang anak kecil ya. Anak Berarti kecil, ini melalui mimpi ya, Ki ya? melalui mimpi atau setengah sadar lah ibaratnya. Jadi saya ini didatangi oleh anak kecil sekitar umur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Laskar Karawaci. Kali ini kita akan eksplor pintu air 10 atau yang biasa dipanggil juga dengan sebutan Bedeng 10 yang berada di kawasan Pasar Baru, Kota Tangerang. Untuk menelusuri lebih dalam, kita akan coba berbincang dengan spiritualis Ki Lalang Jagat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh memperkenalkan diri, Ki? Ya, boleh. Nama saya Ki Lalang Jagat ya. Saya asli dari Tangerang ya. Tangerang asli sini berarti ya, Ki? Asli sini. Kalau menurut Aki, kisah Bedeng 10 ini sepengetahuan Aki seperti apa? Oh, di sini banyak yang kejadian-kejadian aneh ya biasanya ya. Seperti apa tuh macamnya? Seperti ada yang orang, kadang-kadang ada yang bunuh diri. Ada yang ya mungkin ditarik oleh makhluk gaib ya. Berarti cukup angker juga ya? Cukup angker ya buat di wilayah Kota Tangerang. Selain yang gaibnya itu apa aja yang kita tahu? Saya pernah dirawat di rumah sakit ya. Ini cerita pengalaman pribadi. Ya, pengalaman pribadi. Saya pernah dirawat di rumah sakit ya di sekitar wilayah sini ya. Karena deket sini ya, Bedeng 10 ya, di aliran sungai ini ya. Jadi pada suatu malam hari ya, saya itu kedatangan seorang anak kecil ya.
Anak Berarti kecil ini melalui mimpi ya, Ki ya? melalui mimpi atau setengah sadar lah ibaratnya. Jadi saya ini didatangi oleh anak kecil sekitar umur 8 tahun. Laki-laki apa perempuan? Dia itu perempuan. Perempuan. Ya, dia itu perempuan, dia itu meminta sama saya minuman ya. Minuman dan makan makanan ringan ya. Kan saya tanya jadi, buat apa kata saya? Kata dia buat ibunya lagi sakit, kata dia seperti itu. Pas sudah diambil, saya antarkan ya kemudian dia lewat pintu belakang ya, saya antar, kemudian dia ke arah kali ini, bedeng ini. Ya udah, saya tidak gubris ya, saya langsung masuk lagi ke kamar saya ya. Kemudian besok malamnya itu dia kembali datang. Itu lewat mimpi lagi? Lewat mimpi lagi. Jadi datang dengan keluarganya ya. Keluarganya itu pakaiannya sangat aneh. Seperti apa tuh, Ki? Seperti dia memakai mahkota, memakai tidak memakai baju atas ya, buat. Berarti kayak model-model kerajaan. Ya, model kerajaan. Benar. Jadi perkenalan lah di situ. Karena saya ngelihatnya beda. Karena dari segi pakaian juga beda. Jadi saya tanya kan, mau apa kamu kesini gitu kan? Saya mau ucapkan bilang terima kasih sama saya. Oh, berarti dari keluarga yang anak kecil itu? Betul, dari keluarga anak kecil itu. Pas saya tanya, dia bilang dia berterima kasih ya karena sudah memberikan makanan dan minuman untuk keluarganya, untuk ibunya yang lagi sakit. Kemudian perkenalan lah di situ akhirnya. Saya tanya kan, saya tanya, dia bilang saya dari Bedeng 10 kata dia. Dia mempunyai ini ya, istana kata dia. Di mimpinya itu. Di mimpinya itu seperti itu. Jadi perkenalan lah di situ. Saya tanya, ini siapa? Ini orang tua saya. Namanya Pangeran Aryadila dan ibunya Nyimas Melati. Dan anaknya itu bernama Nyimas Putri. Jadi setelah itu saya diajak di dalam mimpi ya ke dasar melalui ada bacaan-bacaan khusus ya ke dalam. Kemudian saya diajak keliling ya maksudnya ke dasar kali. Ke dasar karena kali. Ada istana di situ. Ya di dasar itu saya keliling ya, kemudian seperti itu saya dijemput oleh seekor buaya putih ya ke dasar. Ya saya akhirnya kembali lagi ya di antara. Pas masuk ke dalam itu bentuknya istana, seperti istana. Tapi di dalamnya saya melihat itu ada orang yang dicambuki ya, dikurung. Tapi bentuknya manusia. Bentuknya manusia yang dikurung itu. Cuman saya sungkan untuk nanyanya. Gitu. Nah dari pasti istana itu yang ada pasukannya juga, ada. Dia mempunyai pasukan dan panglimanya. Tapi wujudnya manusia juga. Wujudnya manusia, cuman aneh. Anehnya kayak gimana? Anehnya ya serem-serem, atau dia berpakaian hanya bawah saja, atasnya tidak. Berarti kayak model-model zaman kerajaan gitu? Ya, zaman kerajaan. Cuma mukanya seram-seram? Mukanya seram, kebanyakan gondrong. Rambutnya gondrong. Kalau lebih jelasnya itu masuknya golongan bangsa apa itu? Saya tanya kembali ya kepada beliau. Beliau itu bangsa jin, tapi dari jenis jin muslim. Oh, udah muslim. Ya, kemudian dia bilang ke saya untuk mengangkat anak angkat pada saya. Oh, berarti akhirnya diangkat menjadi anak angkat. Kemudian saya diberi wiritan khusus oleh beliau. Boleh tahu itu buat apa wiritannya itu? Wiritannya mungkin ya buat keselamatan atau buat apa saja mungkin ya kegunaannya ya. Mungkin saya tidak nanya keseluruhan. Tapi udah pernah dipraktekin wiridannya? Setiap wiritan itu paling untuk buat air ya, buat anak kecil yang nangis terus atau yang sakit lah, keluhan apa gitu. Saya ngambil airnya dari sini. Dari Bedeng 10? Ya, aliran air dari sini itu bisa menjadi obat. Tapi udah pernah coba? Sudah, insya Allah sudah. Udah pernah? Sudah pernah. Tapi hasilnya? Hasilnya bagus. Langsung sembuh? Sembuh. Kalau wujudnya itu kan di sini sering didengar itu
siluman buaya putih apa benar itu? Ya mungkin itu mitos-mitos. Mungkin orang karena ngelihatnya seperti itu ya, iya mungkin wujudnya. Ya, tapi kalau saya itu meyakini bahwa di sini memang ada kerajaannya. Ya, kerajaan siluman buaya putih. Pembangunan Bedeng 10 ini dibangun pada tahun berapa? Dibangun pada tahun 1927 ya. Selesai tahun 1930. Fungsi pembangunan Bedeng 10 ini? Fungsinya untuk ini ya, untuk pengairan sawah ya, atau untuk ini ya, untuk kali-kali yang ada di sini ya. Oh, ini dari kali Bedeng ini sambungannya dari Cadas ke Cisadane ya, sambungannya ya? Sambungannya ya, dia banyak sambungannya ke jembatan kaca yang sekarang jadi yang di apa namanya, Asem ya, Asem. Dia masih termasuk aliran sungai sini ya. Jadi masuknya ke Cisadane juga. Cisadane juga ya. Ini dari Bogor juga sama alirannya ke sini juga. Lalu untuk sekarang ini dikelola oleh di sini ada yang mengelola itu dari pihak PDAM ya. Sekarang berarti PDAM untuk pengairan dan mata air buat warga Tangerang berarti ya? Ya, untuk pengairan warga kota Tangerang ya, dan kabupaten. Berarti cukup luas juga ya Ki ya? Cukup luas. Kalau untuk kejadian yang belum lama ini ada pernah terjadi apa aja Ki? Oh, pernah terjadi waktu itu hari Jumat ya. Dia itu tenggelam di Bogor ya. Tenggelam di Bogor? Ya, tenggelam di Bogor, kemudian ditemukan di Bedeng 10 ini ya. Oh, nyangkutnya di sini? Ya, nyangkutnya di Bedeng 10. Jauh juga ke bawahnya ya, arusnya? Karena terbawa arusnya mungkin terlalu besar ya, atau dalam ya, jadi sampailah di sini mayatnya diketemukan ya. Tanggal ini ya, belum lama-lama ini, tanggal 28 Agustus ya. Belum lama berarti ya? Belum lama, 2020. Kalau misteri untuk cerita goibnya ini yang paling ramai diperbincangkan apa ya Ki tentang Bedeng 10 ini? Biasanya di sini ini ya, kejadiannya kadang-kadang orang itu suka ngelihat ini ya, makhluk astral seperti kayak buaya putih ya, dan yang lainnya ya. Berarti juga ada sering penampakan ya? Ya, katanya suka ada penampakan seperti itu. Dan ada juga ya, sebelumnya ada yang pemancing ya. Yang pemancing? Ya, orang mancing itu, jadi dia itu mungkin ngomongnya tidak senonoh ya, atau nggak sopan lah ya. Ya, nggak sopan, sombong atau gimana ya. Jadi dia itu pada saat mancing itu dia ini ya, kerasukan. Kesurupan berarti ya? Ya, kesurupan ya, mungkin dari sini ya, dari penunggu di daerah sini ya. Jadi saat itu dia itu ingin menyeburkan diri ke sungai ini ya. Langsung ke kali? Iya, langsung ke kali. Tapi alhamdulillahnya itu ada temennya yang memegangkan. Oh, betul lagi sama temennya? Ya, jadi itu tidak sampai kejadian yang tidak diinginkan. Berarti di sini juga harus menjaga kesopanan yang tertentu itu, menjaga kesopanan ya, adab yang utama dan paling utama ya. Makanya lisan itu harus dijaga karena tempatnya ini emang angker ya, dan mistik gitu. Untuk pesan-pesannya Ki buat para pengunjung yang bermain atau wisata lihat-lihat di Bedeng 10 ini seperti apa Ki buat yang lain? Sebenarnya sih cuma mudah ya. Kita itu harus penuh kesopanan ya, dan harus mempunyai adab ya di setiap lokasi tempat atau dimanapun kita berada ya. Kita sopan, ibaratnya di sini tidak boleh ngomong sembarangan ya, dan tidak boleh ngomong yang tidak ya, atau tidak boleh menyombongkan diri ya. Ya di sini ini cukup angker juga ya, dan banyak mistisnya ya. Jadi setiap omongan dan lisannya itu harus dijaga ya. Jadi buat semuanya yang ada di daerah sini ya, yang terutama khususnya tamu ya, buat yang mancing dan ingin yang rileks ya, yang nyantai ya di pinggiran
Pintu air 10 ya. Nah, pintu air 10 ini harus sopan ya dan dijaga ya. Menjaga tata Intinya krama lah ya. intinya menjaga tata krama ya dengan baik ya. Dan intinya tidak sombong ya. Lagi Ki, untuk pesan-pesannya. Ya sudah cukup ya, mungkin ya pengungkapannya tentang mitos dan kejadian-kejadian aneh di Bedeng 10 ini ya. Begitu saja ya. Apa Ki ada channel YouTube-nya? Oh, saya ada channel YouTube ya. Channel saya adalah Kilalang Jagat ya. Kilalang Jagat, jangan lupa di like ya dan di subscribe ya guys di bawah ini ya, dan di komen ya guys. Kita juga ada Ki. Oh ya, channelnya apa Channelnya ya? kita di Laskar Karawaci. Jangan lupa semuanya untuk like, share, and subscribe. Tonton sampai habis dan kita coba lanjut sesi berikutnya. Check it out.